Saw me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Tribuncast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih dengan Bang Yayat di sini, dan masih dengan sayuran segar kita di sini Tribuners. Tadi kita udah membahas tentang hidroponiknya ya Bang. Iya. Dan sekarang nih di sesi kedua ini mungkin kita akan berbicara tentang bisnisnya. Bisnis hidroponik. Seperti apa sih bisnis hidroponik yang dimiliki oleh Hidroponti gitu ya Bang. Tapi bukan itu punya Rizky kali ini. Bagaimana pemasarannya sendiri di Pontianak ini? Pemasaran sayur. Iya. Pemasaran Pasar sayuran sayur. Hidroponti di Pontianak ini seperti apa sih? Sementara kita masih main medsos sih. Main medsos aja. Paling broadcast sambil ya kalau offline ada sih kita lapak. Oke, Ada jadi lapak juga. ada offline, ada online Online juga. juga ada. Oke, kalau online itu mana tuh Bang? Masyarakat bisa langsung menuju ke mana tuh? Online-nya bisa langsung ke IG atau Facebook Hidroponti. Oke. Atau bisa juga ke SK sayur kita. Atau bisa ke Kapuas Hidroponik. Oke. Udah ada banyak sih kita bikin brand untuk yang online ya. Atau bisa juga kalau mau ke Hidroponik Center Pontianak, nama kebunnya kita Itu di mana Bang lokasinya? di Jalan Purnama Gang Karya Tani. Oke, dan tadi di situ ya Bang, masyarakat bisa langsung metik sayurannya ya? Bisa petik sayuran segar. Oke, tadi di Jalan Bernama Gang Karya Gang Karya Tani. Oke, jadi di sana kan Tribuners bisa langsung memetik sayuran apa yang mau kalian makan hari itu juga ya Bang. Oke, dan kabarnya tadi sayuran hidroponik ini juga udah masuk ke retail-retail modern ya Bang? Beberapa end market kayak boleh sebut nama enggak nih? Boleh Bang, boleh. Iya kah? Boleh Kalau Bang. yang mau cari sayurannya kita, produknya kita bisa ketemu di Ligo Mitra sama di Hypermart. Oke, jadi pasarnya ternyata udah lumayan besar nih ya Bang sebenarnya. Lumayan. Oke, jadi bukan Alhamdulillah. hanya skala rumah tangga ya ternyata. Eh, Udah ternyata lebih dari skala rumah tangga nih. Karena mungkin di draft Rizky ya hari ini skala rumah tangga ternyata besar ya Bang. udah lumayan, alhamdulillah. Lumayan besar. Oke, berarti ini bisnis yang menjanjikan ya. Lumayan menjanjikan. Lumayan menjanjikan. Oke nih Tribuners. Jadi ya tunggu apa lagi sih kalian kalau memang ternyata punya impian gitu ya Bang berbisnis. Iya. Ya tidak ada salahnya mencoba juga nih. Peluangnya masih besar. Peluangnya masih besar di sini. Dan Bang Ayat menjual ya Bang, jadi supplier juga ya. Kalau di rumah Tribuners pengen nih hobi ataupun ingin berbisnis mulai Mau terjun ke usaha bisnis. hidroponik bisa langsung membeli peralatannya dengan Bang Yayat tadi. Jadi Bang Yayat juga menyediakan Iya. sayuran dan juga Perlengkapannya. perlengkapannya. Oke. Nah Bang, dari begitu banyak sayuran nih yang ditanam melalui hidroponik ini, tanaman yang paling banyak gitu diminta oleh konsumen itu apa sih Bang? Warga Pontianak nih memang senangnya sawi-sawian yang oriental, kayak sawi keriting, sawi bakso, pakcoy, kailan. Ya rata-rata di jenis-jenis itu sih yang kita coba tanam. Tapi ternyata setelah kita analisa hasil penjualan kangkung itu lumayan tinggi permintaannya. Walaupun istilahnya kesannya remeh ya, nanam kangkung ya, sayur biasalah kangkungan. Tapi ternyata lumayan tinggi penjualannya, lumayan banyak peminatnya. Banyak nih Tribuners di rumah yang makan tumis kangkung ya Bang. Ya sayur sejuta umat lah. Oh, 100 juta umat tuh. Tapi zaman sekarang tidak ada Bang kayaknya yang tidak suka kangkung gitu. Dan Iya. zaman sekarang semua orang pasti suka tumis kangkung ya Bang. Cah Cah kangkung, kangkung iya, pasti semua orang benar-benar. suka. Dan mungkin sawi-sawian ini biasa dimakan lalapan gitu ya Bang. Bisa dilalap, bisa ditumis. Oh, oke. Kalau di Hidroponti sendiri itu Bang, harga sayurannya berapa sih Bang kira-kira? Kalau boleh tahu nih. Range-nya kalau per kilo range-nya di 30 ribuan. Oke, sekilo 30 ribuan. Itu udah mungkin acara arisan di rumah ya Bang? Bisa Biasanya sekilo? kalau yang beli itu tuh buat acara atau catering, biasanya kayak gitu. Yang Kilo punya gitu usaha. ya? Oke, kalau buat skala kecilnya itu Bang? Kalau untuk rumahan, satu rumah 4-5 orang, satu pack cukup. Oke, itu 10.000 ya Bang? Ya, Oke. 10 ribu aja. Harga semua sayur 10.000 di sana? Kita pukul rata 10 ribu, semua ada itemnya. Oke, jadi mungkin yang tadi balik jemput adiknya sekolah gitu ya Bang, atau jemput anaknya sekolah, lupa bawa dompet gitu ya Bang. Masih bisa nih mampir di Tribuners, sekarang hanya 10.000 satu packnya ya Bang. Walaupun enggak bawa duit, bisa cashless kok. Oh, oke. Jadi bisa bayar non tunai juga nih Tribuners. Jadi buat kalian yang mungkin lupa KTM Benar-benar. ya Bang, bisa juga bayar melalui non tunai. Oke. Nah, kalau tadi kita udah berbicara nih Bang tentang
retail modernnya juga udah masuk ternyata hidroponti ini. Pemasarannya juga tadi skala rumah tangga juga dan Betul. online juga. Oh iya tadi online-nya juga free ongkir ya Bang? Online free ongkir. Oke, jadi mudah sekali ternyata. Ada di mana-mana nih dan mungkin kalian di rumah juga udah pernah makan sayur hidroponti ini ya Bang? Kalau yang beli di retail tadi ya Bang? Mudah-mudahan udah pernah. Udah pernah pastinya kalau kalian yang sering belanja ke Ligo ataupun ke Hypermart gitu ya Bang. Udah pasti makan sayurnya hidroponti. Itu kita pakai brandnya SK, Sayok Kita. Oke, Sayok Kita. Jadi kalau misalnya di labelnya ya Bang, itu SK Sayok Kita tuh berasal dari hidroponti shop ya Bang? Kebun Hidroponik Center, Kebun Pontianak. Hidroponik Center. Tapi lebih senang lagi kalau misal metik langsung Iya, sebenarnya. benar, Kalau Mbak benar. Rizky sih lebih enak metik langsung gitu. Ada sensasinya lah. Iya, sensasinya beda. Dan itu buat halap. Jadi hati-hati nih bagi kalian Tribuners nih mau belanja sayur kira-kira harus didampingi. Kalau nengok yang hijau-hijau ini Bang kadang geram gitu. Suka geram Itulah, sebenarnya. kadang-kadang jadi lupa waktu kan. Benar. Akhirnya jadi telat masak. Iya bener, perut lapar, tapi seru. Oke, nah Bang kalau boleh tahu nih Bang, di Pontianak sendiri Bang, ada nggak sih Bang komunitas hidroponik ini? Komunitas dulu ada, kita udah buat di 2015 tuh kita udah buat komunitas. Cuman makin kesini, yang tadinya kan awal-awal skala hobi nih. Waktu masih skala hobi, udahlah kebun masih bisa ditinggal karena belum banyak kan nanamnya. Saat udah mengarah ke skala produksi semuanya, akhirnya pada sibuk nih, saling sibuk di kebun masing-masing. Fokusnya ke produksi gitu. Oke. Akhirnya yang tadinya bisa ngumpul hampir setiap hari jadi mulai seminggu sekali, bahkan jadi kopdar sebulan sekali. Nah, sekarang mulai jarang nih. Tapi kalau untuk kelompok tani masih ada. Oke, ada kelompok taninya juga berarti. Kelompok tani ada. Oke, aktivitasnya tuh apa tuh Bang? Kelompok tani ya bertani. Oke, berarti ada nggak tuh Bang mengedukasi masyarakat juga gitu? Ada. Jadi memang bahkan kita di tahun 2021 ini kita udah agendakan akan adakan pelatihan rutin setiap bulannya kita adakan pelatihan. Oh, oke. Untuk yang batch Januari kita udah adakan kemarin. Untuk yang Februari mungkin minggu pertama. Itu berarti pelatihan atau edukasi untuk masyarakat ya Bang? Iya. Bagaimana mungkin cara bertanam hidroponik Iya gitu benar ya, sekali. Bang? Atau misalnya mau datang barengan satu RT nih mau belajar, silakan datang ke kebun kita sharing-sharing seputar cara bercocok tanamnya atau seputar bisnisnya bisa, nggak masalah. Oke. Asalkan jangan malu. Karena besok banyak kan anak Pontianak itu Bang Gengsi, malu, gengsi gengsi gitu mau nanya, bingung, malu. Jangan Tribuners. Kalian harus beranikan diri gitu kalau kalian ingin sukses ya Bang sebenarnya. Benar, Apapun benar. itu ya, bukan hanya berbisnis ataupun bercocok tanam hidroponik ini, apapun. Jangan mudah malu sebenarnya. Malu kalau udah ngerasa duitnya biasa hilang malunya tuh. Nah, jadi awalnya mungkin tuh harus dihilangkan malu dulu, belajar dulu. Nah, nanti kalau udah ada duitnya udah lupa tuh. Kalau udah rasa cuannya hilang malunya. Habis itu berpikir, syukur dulu aku nggak malu. Seperti itu biasanya ya Bang, sering juga. Iya, soalnya kan mindset orang petani itu langsung ngarahnya Iya. ini pekerjaan yang ya mungkin opsi terakhir lah kalau nggak ada opsi lain kan. Tapi ternyata kan di negara-negara luar petani itu termasuk salah satu profesi yang diminati istilahnya. Oke. Karena sebuah negara itu bergantung sama petaninya kan, kebutuhan pangannya kan. Bener Bang, bener. Cuman di tempat kita aja nih agak dipandang sebelah mata kan. Kalau di Pontianak nih Bang, selain di Purnama tadi Bang, di mana lagi nih Tribuners di rumah bisa mendapatkan sayuran? Kalau teman-teman komunitas atau kelompok tani itu tersebar di beberapa tempat kayak di Jalan Pancasila itu ada, Gang Pancasila 4, terus di Sungai Jawi itu yang agak besar itu di Gang Amalia, Pal 3, terus di ujung Pandang, Sepakat itu ada, Kota Baru juga ada, Gang Teladan, di Sungai Rengas juga ada, di dekat Spadio juga ada, hampir merata sih, mulai banyak. Berarti udah tersebar nih di seluruh Pontianak ya Bang, dan Alhamdulillah. Kuburaya ya Bang. Kuburaya juga ada. Oke, jadi kalau kalian merasa tadi, wah rumahku udah jadi 2 nih gitu, Bisa. Purnama jauh nih gitu, tapi Ada. ternyata ada di Ada. Spadio, dekat Spadio ya Ada. Bang. Oke, jadi bukan alasan lagi nih bagi kalian Tribuners yang mungkin berpikir, jauh, tapi pengen tapi jauh gitu ya Iya, Bang. iya. Tidak ada alasan lagi nih, karena hampir tersebar di setiap titik di Pontianak dan Kuburaya. Udah nih, banyak Tribuners. pemain hidroponik, udah banyak. Oke, nah Tribuners, jadi ya kalian haruslah coba nih ya Bang sayur hidroponik ini, dan kalau pengen bisa langsung dicocok tanamin juga nih Iya, hidroponiknya. belajar nanam langsung, siapa tahu bisa jadi usaha sampingan. Oke. Coba aja siapa tahu beruntung gitu ya Bang. Oke. Nah Bang,
ngobrol-ngobrol masalah bisnis hidroponik ini nih Bang. Dan Abang juga udah lama nih Bang berkecimpung di hidroponik ini ya, bisnis hidroponik ini. Lumayan lama. Kalau boleh tahu nih Bang, berapa sih Bang omsetnya? Omset udah lama nggak lihat itu Pak tuh. Kira-kira nih Bang. Belum tembus ratusan lah, belum tembus ratusan. Selama setahun ini nih Bang, itu hal yang kepo nih Bang. Tribuners juga pasti di rumah pasti. Kalau bulanan sih enggak tembus ratusan lah. Oke. Tapi di atas. Kalau omset ya, ini bicara omset bukan bersih ya. Iya. Omset di atas. Kalau cuman sayurnya aja mungkin kisaran 15 sampai 30 per bulan kalau sayurnya aja. Kalau dipadukan dengan perlengkapan, jual perlengkapan hidroponik dan lain-lain, mungkin bisa tembus sampai 70 atau 80. Oke. Berarti alhamdulillah cukup ya Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah cukup. Dari hobi akhirnya jadi bisnis ya Bang. Iya. Itu rezeki sekali gitu ya Iya, Bang. Oke. alhamdulillah. Aman lah gitu Tribuners buat kehidupan sehari-hari aman. Berarti ya ini bukanlah bisnis yang dianggap sebelah mata lagi ya Bang sebenarnya. Ya sebenarnya nggak ecek-ecek lah. Bener. Bukan kaleng-kaleng. Iya, karena mungkin banyak juga Tribuners di rumah berpikir hidroponik ini ya cuma hobi. Karena biasanya juga cuma di teras rumah gitu Iya, ya betul. Bang. Tapi ternyata ada peluang bisnis juga. Potensinya kalau kan besar. bersungguh-sungguh ya Bang. Oke. Nah Bang, selama menjalankan bisnis hidroponik ini nih Bang, apa sih Bang biasanya yang menjadi kunci sukses seorang Bang Yayat gitu? Akhirnya bisa bertahan Kunci sampai di tahun 2021 ini. mungkin Nah ini mungkin juga nih bisa menjadi motivasi nih bagi Tribuners di rumah yang menguatkan niatnya, sedang menguatkan niatnya ingin berbisnis nih. hampir semua bisnis itu kuncinya istiqomah sih. Yang penting ditekuni, enggak gampang putus harapan. Kadang-kadang bisnis kan ada turunnya Naik ya. turunnya gitu. Saat kita lagi down, ada di titik terbawah ya tetap aja terus. Ya kalau kita biasanya tuh bisnis kalau udah setahun atau 2 tahun bisa bertahan tuh biasanya udah mantap tuh. Oke, udah mulai konsisten ya Bang. Berarti kalau udah bisa konsisten di tahun pertama dan tahun kedua, tahun ketiganya udah berarti asam garamnya tuh udah terlewati nih di sini ya Bang. PR-nya tuh kita udah tahu lah. Oh Oke. ini gini, ini gitu. Celahnya lah ya kata orang Pontianak, celahnya tuh udah tahu. Jadi Karena kan, untuk tahun ketiga udah asalkan paham. tidak bosan mungkin ya Bang. Nah kalau bosan tuh balik ke kitanya lagi. Kadang-kadang memang bosan di satu bidang usaha ini enggak masalah selama itu udah bisa jalan sendiri. Oke, benar. Jadi kita tinggal gitu bisa buka usaha yang lain. lain gitu. Oke. Tapi kalau ini belum bisa berjalan sendiri, udah kita tinggal. Akhirnya berantakan gitu ya Bang. Meskipun di awal udah konsisten nih, udah tahu celahnya di mana, tapi ternyata ya tadi bosanan, akhirnya berhenti dan Iya. semuanya dimulai lagi dari nol gitu. Jadi Padahal jangan belum sampai. padahal belum bisa jalan kan, belum bisa running sendiri kan usahanya. Tapi kalau udah bisa running sendiri, udah kita mau buka usaha lain yang kita bosan misalnya dengan yang ini, ya silakan, enggak masalah. Oke, berarti apapun bisnis kalian nantinya, yang penting harus istiqomah dulu ya Bang. Istiqomah dulu, Konsisten tadi ya Bang. ya disiplin juga. Dan disiplin. Jadi bagi kalian ya mungkin yang awalnya suka-suka, kan aku buat suka-suka pun kalau emang kalian berharap atau targetnya tadi uang gitu ya Bang, Iya. haruslah istiqomah, disiplin, konsisten, dan jangan gampang bosan nih Tribuners. Ini adalah hal-hal yang emang sangat-sangat penting ya harus Iya. ditanamkan bagi kalian yang ingin memulai bisnis ataupun sedang berbisnis nih. Nah Bang, sebelum menutup podcast kita hari ini Bang, pertanyaan terakhir nih Bang, untuk seorang Bang Yayat nih Bang, apa sih Bang kedepannya nih, harapan Bang Yayat kedepannya ataupun kedepannya Bang Yayat nih ingin menjadikan hidroponti ini seperti apa sih? Kalau di sisi edukasi sih mungkin kita pengen bikin pusat edukasi lah ya. Kita bikin pusat edukasi untuk masyarakat Pontianak dan Kalbar. Jadi yang mau belajar seputar hidroponik bisa langsung datang di tempatnya kita. Kita lagi merintis itu sih, merintis hidroponik center. Tapi kalau dari sisi bisnisnya mungkin memperbanyak outlet mungkin ya. Jadi orang mau belanja di tempat kita tuh enggak perlu jauh-jauh gitu ya. Di masing-masing kelurahan mereka mungkin ada. Udah ada gitu, amin. Dan itu mungkin juga bisa jadikan usaha rumahan ya Bang sebenarnya. Bisa, yang mau coba istilahnya nanti kita support, bisa aja kayak gitu istilahnya. Oke, nah Tribuners banyak sekali nih informasi-informasi berharga yang kita dapatkan hari ini. Bahkan Rizky tadi masih takjub sih Bang, ternyata hidroponik ini harganya tidak seperti yang Rizky pikirkan gitu kan, tidak semahal itu loh Tribuners. Jadi kalian harus ingat nih, sebanyak ini hanya 10.000
sama seperti kalian belanja di pasar ya, dan gratis ongkir ya Bang. Free ongkir. Dan free ongkir nih kalau kalian belanja di Hidroponti ya Bang. Oke, nah jadi Tribuners, bagi kalian nih yang selama ini mungkin berpikir hidroponik mahal, karena mungkin namanya kali Bang terdengar modern gitu ya. Bisa jadi. Jadi ekspektasi masyarakat wah mahal. Jadi jangan sampai kalian masih memiliki pemikiran seperti itu, karena hidroponik itu adalah tanaman ataupun sayuran yang ternyata sehat, segar dan murah. Murah meriah. Murah meriah. Nah, Tribuners, jadi berakhir pula juga podcast kita hari ini, dan terima kasih juga untuk Bang Yayat yang udah mau datang ke podcast kita hari ini Bang, dan semoga bisa datang lagi nih Bang. Amin. Bawa sayuran yang mungkin nanti buahnya ya daripada satu ya, buahnya nih mungkin. Dan juga terima kasih untuk Tribuners di rumah yang udah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Dan lagi-lagi juga Rizky bisa takjub nih Bang. Masih wow, ternyata hidroponik itu tidak semahal itu teman-teman. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan podcast sampai selesai. Dan kami seluruh keluarga besar Tribun Pontianak ingin mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya bagi keluarga maupun teman-teman dari korban Sriwijaya SJ 182, dan semoga amal ibadah korban dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kelapangan dada dan kesabaran yang luar biasa. Saya Rizky Fadriani dan juga Bang Yayat di sini beserta kru hari ini ingin undur diri dulu, sampai berjumpa di Triponcast edisi berikutnya. Bye.